Halo sobat sehat, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan membahas tentang buah rimbang atau takokak. Apakah sobat sudah pernah mendengar buah rimbang atau takokak ini? Kalau belum pernah, mari kita bahas secara bersama. Buah rimbang yang masuk dalam suku terong-terong ini mempunyai buah dan biji yang biasanya dimanfaatkan untuk bumbu, masakan, dan sayur. Konsumsi rimbang secara teratur dapat mengatasi mata rabun, mata minus, dan mata katarak. Konsumsilah rimbang secara teratur. Rimbang adalah sejenis tanaman semak kecil yang tingginya bisa sampai 3-5 meter. Akan tetapi kebanyakan kurang dari 2 meter. Semua bagian dari tanaman rimbang berduri, kecuali buahnya yang berbulu. Bentuk daun bulat telur dengan pangkal mirip jantung pisang, dan ada juga yang berujung bulat atau tumpul. Panjang daunnya 7-20 cm dengan lebar antara 4-17 cm. Bunga rimbang memiliki jumlah yang sangat banyak, dengan bentuk seperti bintang dengan warna putih dan sedikit kuning di bagian tengahnya. Ukuran buah rimbang kecil dan jumlahnya banyak atau bergerombol. Penyebaran di daerah tropis dan Antila, tanaman ini bisa tumbuh liar di hutan mana saja, atau di hutan dataran rendah pun juga bisa tumbuh, sampai dengan dataran tinggi dengan ketinggian 1.600 meter di atas permukaan air laut. Untuk penanaman tumbuhan rimbang ini lebih baik dilakukan saat musim kemarau, akan tetapi dapat tumbuh juga apabila ditanam ketika penghujanan. Buah rimbang ini mempunyai rasanya yang cukup pahit, dan tentunya banyak orang yang tidak suka. Maka untuk menyiasati rasa pahitnya, buah ini pun sering dicampur dalam sup atau tauco. Akan tetapi khasiat dan manfaat yang terkandung dalam buah rimbang atau takokak ini akan berkurang jika buah dicampur dalam masakan dibanding dengan langsung dimakan mentah. Pohon rimbang yang terkenal dengan ketahanannya terhadap penyakit biasanya dipakai oleh para petani sebagai batang bawah tanaman terong karena ketahanannya. Tak ada batasan bagi orang tua atau anak-anak untuk mengkonsumsi rimbang ini. Bagi orang Tapanuli, rimbang bermanfaat untuk tambahan sayur pucuk ubi tumbuk, sedangkan dalam masakan Sunda sering diperlakukan atau dimasak dengan leuka, dijadikan lalapan atau sayuran. Di negara tetangga sendiri seperti Thailand pun diolah menjadi kari sayur. Buah rimbang memang memiliki bentuk bulat kecil layaknya leuka, tetapi keduanya tetaplah berbeda, terutama pada bulu-bulu rimbang yang tidak terdapat di buah lenuka tersebut. Ada beberapa nama lain dari buah rimbang. Manfaat buah rimbang untuk mata sudah dikenal orang, namun tahukah Anda ada beberapa nama lain dari buah rimbang? Buah rimbang ternyata tak hanya mempunyai satu nama saja, melainkan ada banyak di antaranya seperti terong teter, terong pipit, terong berut, cokowana rimbang, Batak Toba, takokak Sunda, cepokak atau pokak Jawa. Rimbang dapat digunakan baik sebagai makanan dan obat herbal untuk penyakit fisik yang terhitung jumlahnya, termasuk tekanan darah tinggi, masalah pencernaan, infeksi bakteri, dan banyak lagi. Namun, penelitian ilmiah yang berfokus pada sifat obat dari rimbang masih sangat terbatas. Berikut ada beberapa manfaat dari rimbang dan khasiatnya untuk kesehatan tubuh kita. Yang pertama, menurunkan tekanan darah. Rimbang juga berpotensi untuk kesehatan, yaitu menurunkan tekanan darah, yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Penelitian awal terhadap buah rimbang atau takokak ini menunjukkan bahwa senyawa dalam buahnya dapat berfungsi sebagai cara alami untuk menurunkan tekanan darah tinggi.
seperti asam gala, asam ferulat yang telah menunjukkan sifat antioksidan dan antiinflamasi yang kuat dalam penelitian tersebut. Dan selain itu, satu penelitian pada hewan menemukan bahwa ekstrak kalkun beri secara signifikan mengurangi tekanan darah pada tikus dengan tekanan darah tinggi. Namun, saat ini tidak ada penelitian yang bersedia untuk menentukan apakah rimbang atau takoka ini dapat membantu menurunkan tekanan darah pada manusia. Dengan demikian, tidak ada hasil spesifik yang dapat dijamin. 2. Meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Studi telah menunjukkan bahwa buah ini memiliki sifat antimikroba yang kuat yang dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh yang sehat dalam berbagai cara. Salah satu mengamati bahwa buah ini bahkan mungkin efektif melawan virus herpes simplex. Sifat antimikroba kalkun beri juga terbukti berguna untuk menjaga luka tetap bersih dan membantu menyembuhkan luka dan bisul. Meskipun data awal ini menjanjikan, studi manusia yang dirancang lebih baik diperlukan untuk menentukan apakah buah rimbang atau takoka dapat digunakan secara handal untuk meningkatkan fungsi kekebalan tubuh yang sehat pada manusia. 3. Mencegah dan mengobati anemia. Zat besi yang rendah adalah salah satu kekurangan nutrisi yang paling umum di seluruh dunia. Anemia defisiensi besi adalah kondisi umum yang dapat berkembang sebagai akibat dari asupan zat besi yang tidak memadai. Ini terkait dengan gejala seperti kelelahan, pusing, dan sesak napas. Buah rimbang ini adalah sumber zat besi nabati yang sangat kaya dan sering dikonsumsi untuk mengobati atau mencegah anemia. Meskipun rimbang memiliki konsentrasi zat besi yang tinggi, penelitian pada hewan yang dipublikasi menunjukkan bahwa ia mungkin tidak diserap dengan baik di pencernaan. Jadi, tidak ada jaminan bahwa menambahkan kalkun beri atau takoka ke dalam diet akan secara dramatis meningkatkan status zat besi bagi kesehatan tubuh. Rimbang atau takoka ini adalah jenis semak berbunga berduri yang bisa menghasilkan sekelompok besar buah beri kuning atau hijau seukuran kacang polong yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan kuliner dan pastinya untuk pengobatan. Ada banyak sekali nama umum lainnya untuk menyebut rimbang atau takoka ini. Di antara lainnya yaitu seperti terong liar, terong kacang, sesumber, arasetan atau sobos. Rimbang ini adalah tanaman hangat yang tumbuh subur di berbagai iklim, tetapi tumbuh paling baik di daerah yang cerah dan beriklim sedang. Nah, sobat sehat, mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan manfaat dan khasiat dari rimbang atau takoka. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi orang banyak. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video terbarunya. Dan sampai jumpa kembali di video yang selanjutnya. Terima kasih.